Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigpol Satria petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur, di mana lalu lintas yang mulai masukinya jam pulang perkantoran secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan pada Senin sore ini. Untuk kendaraan dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Rawamangun dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Kepadatan terjadi dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun yang akan menuju ke arah Bekasi. Adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap bersabar mengantri pada lajurnya agar tidak mengganggu kelancaran pada lajur lainnya. Sementara untuk kendaraan dari arah sebaliknya, dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang atau menuju ke arah Cililitan dan yang akan berbelok menuju ke arah Bekasi via Kalimalang juga cukup padat pada sore hari ini. Perlambatan kecepatan terjadi menjelang dan juga selepas traffic light. Walaupun lalu lintas dinilai cukup padat, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Sementara untuk kendaraan dari arah Kalimalang atau Bekasi yang akan menuju ke arah Cililitan dan yang akan menuju ke arah Rawamangun dalam keadaan kondusif lancar pada sore ini. Bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Rawamangun ataupun juga menuju ke arah Cawang, di mana penerapan ganjil genap pada sesi kedua juga mulai berlangsung. Untuk sore hingga malam hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga menurut perkiraan informasi dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya pada malam hari nanti akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor khususnya agar saat hujan turun tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kepadatan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1505669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kapolda Sumsel sekaligus pembina Bayangkari Sumsel Irjen Pol Andirian Jayadi didampingi Ketua Bayangkari Daerah Sumsel Ibu Dewi Andirian, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain dan Wakil Ketua Bayangkari Sumsel Ibu Monika Zulkarnain menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72. Dan berikut laporan Brigadir Tias, reporter Bit Humas Polda Sumsel. Bersama saya, Brigadir Tias, pemirsa dalam rangka HKGB, Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian Jayadi SIK MH menghadiri rangkaian syukuran yang berlangsung di Ballroom The Sultan Convention Center Palembang yang terselenggara pada hari Rabu, 24 Oktober 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom The Sultan Convention Center Palembang. Adapun tema HKGB tahun ini adalah Bayangkari mendukung Polri presisi membangun negeri menuju Indonesia Emas. Kapolda Sumsel sekaligus pembina Bayangkari Sumsel, Irjen Pol Andirian R. Jayadi, mengatakan di awal sambutannya selaku pembina Bayangkari daerah Sumsel, saya beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Bayangkari daerah Sumatera Selatan. Semoga dengan usia ke-72 tahun ini Bayangkari dengan kemandiriannya dan kreativitas dapat terus mendukung dan membantu tugas Polri dalam membangun negeri menuju Indonesia Emas. Kehadiran Bayangkari dalam lingkup keluarga maupun masyarakat turut membangun semangat dan stabilitas mental para anggota Polri, sehingga dapat bekerja lebih optimal dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Jenderal Andirian juga mengajak para seluruh anggota Bayangkari untuk memanfaatkan peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari tahun ini untuk tumbuh dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai sebelumnya.
Sehingga peringatan ini tidak hanya sekedar sebagai rutinitas dan seremoni belaka, akan tetapi keberadaan organisasi Bayangkari dapat dirasakan peranannya dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kapolda Sumsel berpesan kepada anggota Bayangkari agar memahami serta menjalankan perannya dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai istri yang setia mendampingi suami sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak. Di akhir sambutannya, Kapolda Sumsel mengucapkan selamat ulang tahun kepada para anggota Bayangkari, semoga selalu eksis berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi keluarga besar Polri, tutupnya. Acara dilanjutkan dengan penyematan lencana tanda penghargaan, pemberian tali asi, pendidikan kepada pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan dilanjutkan pemotongan tumpeng kepada Bayangkari yang berprestasi yang mengharumkan Bayangkari daerah Sumsel. Acara diteruskan penayangan selain pandang kegiatan rangkaian HKGB ke-72, serta foto bersama diakhiri hiburan penampilan gestar band Raja, duet bersama Kapolda Sumsel. Polresta Ambon melaksanakan pengamanan kegiatan pelipatan surat suara oleh KPU Kota Ambon di gudang logistik yang berlokasi di Jalan Amantelu, Karangpanjang, Ambon. Polresta Ambon menerjunkan Satgas Gabungan Operasi Mantap Raja Salawaku 2024 dalam upaya memastikan keamanan dokumen Pilkada tahun 2024. Dan berikut laporan reporter Humas Polresta Ambon Brigpol Jens Pati Sinai. Pemirsa, dalam rangka memastikan keamanan dokumen Pilkada tahun 2024 di Kota Ambon, Polresta Ambon kembali melaksanakan pengamanan pelipatan surat suara. Polresta Ambon menerjunkan Satgas Operasi Mantap Raja dengan Sandi Salawaku 2024 dalam pengamanan ini untuk memastikan seluruh tahapan pelipatan surat suara dapat berjalan dengan kondusif dan lancar. Sejak pagi tadi, personil Polresta Ambon telah siap untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kegiatan pelipatan surat suara Pilkada Kota Ambon tahun 2024 dimulai hari ini Selasa 29 Oktober 2024. Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon di gudang logistik yang berlokasi di Jalan Amantelu, Karangpanjang, Ambon. Polresta Ambon berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Ambon untuk melakukan sterilisasi area dan memastikan tidak ada pihak yang tidak berkepentingan masuk ke dalam area pelipatan surat suara. Sterilisasi dilakukan sebelum dan sesudah proses pelipatan untuk memastikan keamanan dan integritas surat suara. Melalui langkah-langkah pengamanan yang dilakukan, Polresta Ambon menunjukkan komitmennya untuk mengawal setiap tahapan Pilkada serentak 2024 di wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pemirsa, pengamanan ini diharapkan akan mewujudkan demokrasi yang damai dan sejuk di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Brigadir Jens Pati Sinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Masih terkait Pilkada, dalam rangka memastikan kelancaran proses penyortiran surat suara Pilkada 2024, Kapolres Majene turun langsung ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Majene. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keamanan dalam proses penyortiran surat suara. Kapolres Majene mengimbau kepada para petugas penyortiran agar berhati-hati dalam menangani surat suara demi mencegah kerusakan dan menjaga integritas dokumen negara. Kapolres juga mengingatkan bahwa surat suara adalah dokumen negara yang harus dijaga dengan baik agar tidak ada pihak yang sengaja merusak surat suara karena terdapat sanksi hukumnya. Kapolres Majene didampingi Ketua KPU Majene Munawir dan Komisioner Bawaslu Majene Ediat Majawi dalam memantau langsung jalannya proses penyortiran surat suara tersebut. Jadi tolong hati-hati ya, walaupun nanti disortir sudah nanti mungkin ada yang rusak disisihkan, tapi kemungkinan sortirnya juga masih kurang ya, nanti kita sedikit bapak yang melipat mungkin kalau lihat ini rusak ya silakan dan kalaupun sengaja rusak, kalau sengaja tidak sengaja dirusak ya, tidak sengaja dirusak mungkin ketika melipat atau robek atau gimana ya, tolong dilaporkan ya.
Menjelang peringatan Hari Jadi ke-79 Brimob tahun 2024, anggota ex-Brimob yang berdinas di Polres Ngawi Polda Jatim melakukan penanaman pohon. Sebelum melakukan penanaman pohon, dilakukan apel yang dipimpin oleh Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto, yang diikuti oleh para pejabat utama dan anggota ex-Brimob yang berdinas di Polres Ngawi, perhutani serta masyarakat sekitar. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari arahan dari Kapolri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jenis pohon yang ditanam di lokasi sempadan Bengawan Solo adalah bibit pohon nangka, alpukat, dan pete. Penanaman pohon ini sebagai salah satu bentuk peningkatan ketahanan pangan. Selain kegiatan penanaman pohon, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk masyarakat yang hadir dan sosialisasi penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Polri tahun angkatan 2025. Babin Kamtipmas Desa Saleto Brigpol Rifki Al-Idrus Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan tanaman jagung untuk ketahanan pangan. Untuk mendukung program ketahanan pangan, Babin Kamtipmas Desa Saleto Brigpol Rifki Al-Idrus Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat melaksanakan pembinaan dan pendampingan budidaya tanaman jagung demi mendukung dan memastikan ketersediaan ketahanan pangan yang ada di Desa Saleto. Brigpol Rifki Al-Idrus melakukan pendampingan salah satu kelompok tani, yakni kelompok hidup bersama yang memiliki anggota 24 petani. Kehadiran Babin Kamtipmas dalam pembinaan dan pendampingan selain memberikan semangat dan motivasi untuk petani dalam bercocok tanam, juga dengan memastikan sejak awal penanaman bibit jagung yang berkualitas, penyediaan pupuk yang cukup, serta pemeliharaan yang baik sehingga petani dapat menghasilkan panen jagung yang berkualitas dan bernilai tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitoring ketersediaan pangan di desa dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak baik dalam stabilitas keamanan desa binaan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.